Coba bayangkan, dunia tanpa smartphone, tanpa mobil listrik, tanpa turbin angin, bahkan tanpa teknologi militer modern, semua itu bisa berhenti. Hanya karena satu jenis logam, dan yang mengejutkan logam paling penting abad ini, ternyata ada di Indonesia. Logam ini bukan emas, bukan perak, dan jarang dibicarakan orang awam. Namanya logam tanah jarang. Meski namanya jarang, logam ini justru jadi bahan utama hampir semua teknologi modern. Dari layar sentuh yang kamu pakai setiap hari, baterai mobil listrik yang mulai ramai di jalanan, chip kecerdasan buatan atau AI, sampai rudal presisi tinggi semuanya bergantung pada logam ini. Logam tanah jarang, atau sering disingkat LTJ, sebenarnya adalah sekelompok 17 elemen kimia. Mereka bukan benar-benar jarang dalam arti keberadaannya, tapi mereka tersebar dalam konsentrasi rendah dan seringkali tercampur dengan elemen lain, membuatnya sulit untuk diekstrak secara ekonomis. Ini seperti mencari butiran gula yang sudah tercampur di dalam segunung pasir. Sulit, tapi butiran gula itu sangat kita butuhkan. Kenapa logam ini sangat penting? Logam tanah jarang punya sifat-sifat unik yang tidak dimiliki elemen lain. Mereka bisa menghantarkan listrik dengan efisiensi super tinggi, menghasilkan magnet super kuat yang ukurannya kecil, tapi kekuatannya luar biasa, dan tetap stabil bekerja di suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Tanpa mereka, teknologi modern yang kita kenal sekarang akan jadi besar, boros energi, dan tidak efisien. Coba kita bandingkan magnet permanen kuat yang ada di dalam earphone, hard drive komputer, motor mobil listrik, dan generator turbin angin. Semuanya menggunakan neodymium, salah satu jenis logam tanah jarang. Tanpa itu, earphone kita akan sebesar speaker radio zaman dulu. Dan mobil listrik mungkin tidak akan pernah seefisien sekarang. Singkatnya, abad ke-21 tidak bisa berjalan tanpa logam ini. Mereka adalah vitamin rahasia dari dunia modern. Lalu, di mana posisi Indonesia dalam semua ini? Selama ini, dunia mengira pusat logam tanah jarang hanya ada di beberapa negara besar saja, dengan Tiongkok mendominasi hampir seluruh rantai pasok global. Tapi, penelitian geologi dan eksplorasi terbaru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Indonesia ternyata menyimpan potensi logam tanah jarang dalam jumlah yang sangat besar. Potensi ini tidak hanya tersembunyi jauh di bawah tanah, tapi juga terdapat pada produk sampingan dari aktivitas pertambangan yang sudah ada. Misalnya, dari sisa tambang timah di Bangka Belitung, pasir mineral, atau tailing di berbagai wilayah, sampai di lapisan tanah laterit yang menutupi area tertentu di Kalimantan dan Sulawesi. Indonesia bukan pemain kecil. Indonesia adalah kepingan puzzle yang sangat penting dalam peta teknologi global masa depan. Tapi, kenapa tidak semua orang membicarakannya? Jika ini begitu penting, kenapa tidak langsung kita tambang saja semuanya? Karena logam tanah jarang tidak semudah itu untuk ditambang dan diolah. Prosesnya sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, dan biaya investasi yang sangat mahal. Dan yang paling penting, proses ekstraksinya berisiko merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Proses pemisahan logam tanah jarang dari mineral lain seringkali menggunakan bahan kimia yang kuat. Limbah dari proses ini, jika tidak ditangani dengan standar yang sangat ketat, bisa mencemari tanah dan air. Inilah dilema besarnya. Di satu sisi, dunia sangat membutuhkan logam ini untuk transisi ke energi hijau dan teknologi canggih. Di sisi lain, kesalahan kecil dalam pengelolaannya bisa berdampak besar bagi alam dan masyarakat di sekitarnya. Di titik inilah, Indonesia berada di sebuah persimpangan sejarah. Apakah kita akan menjadi seperti banyak negara lain yang hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali produk jadinya dengan harga puluhan kali lipat lebih mahal? Atau, apakah kita akan mengambil jalan yang lebih sulit, namun lebih menjanjikan? Membangun teknologi, industri hilirisasi, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, jika dikelola dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, regulasi yang kuat, dan diawasi ketat, serta penerapan teknologi penambangan dan pengolahan yang ramah lingkungan logam tanah, jarang bisa menjadi kunci lompatan ekonomi dan teknologi bagi Indonesia. Ini adalah peluang untuk menjadi produsen, bukan hanya pemasok. Tapi jika kita salah langkah,
tergiur keuntungan jangka pendek, dan mengabaikan dampak jangka panjang. Warisan yang kita tinggalkan bukanlah kemajuan, melainkan kerusakan yang butuh puluhan tahun untuk dipulihkan. Dunia sedang berlari kencang menuju masa depan yang didominasi oleh energi bersih, kecerdasan buatan, dan teknologi tinggi lainnya. Mobil listrik akan menggantikan mobil bensin. Sumber energi akan beralih ke angin dan surya, dan semua perangkat akan terhubung secara cerdas. Dan semua visi masa depan itu membutuhkan satu hal yang sama: logam tanah jarang. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia punya potensi itu? Kita sudah tahu, jawabannya adalah iya. Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, siapkah Indonesia secara teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia untuk mengambil peran kepemimpinan dalam revolusi teknologi global ini? Ini adalah momen penentuan. Kalau kamu baru tahu fakta sepenting ini tentang peran Indonesia di masa depan teknologi dunia, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena masih banyak sekali fakta-fakta ilmiah luar biasa tentang Indonesia yang mungkin belum kita sadari tapi diam-diam sedang dipelajari oleh seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.